Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang kami hormati Bapak Answar Mahasin selaku dosen pembimbing mata kuliah studi fikih serta teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Kedua kalinya sholawat beserta salam tak terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam yang seperti zaman yang kita alami saat ini. Ketiga kalinya perkenalkan, saya Eka Wahyuni Tias dan kedua teman saya Dia Ayu Fatmawati dan Janatul Mi'at. Perkenankan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Munakahat. Yang pertama, pengertian munakahat. Munakahat berarti perkawinan atau pernikahan. Menurut bahasa Indonesia, kata nikah berarti berkumpul atau bersatu. Dalam istilah syariat, nikah itu berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menghasilkan hubungan kelamin antara keduanya dengan sukarela dan persetujuan bersama demi terwujudnya rumah tangga yang bahagia dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam sangat menganjurkan pemeluknya untuk menikah, baik itu dalam Al-Qur'an maupun hadis. Sesuai firman Allah, "Fankihu ma toba lakum minan nisa", yang artinya nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. Quran surat An-Nisa ayat 3. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga menyatakan bahwa nikah itu adalah sunnahnya. Seperti halnya hadis Nabi, "An-nikahu sunnati faman rohiba min sunnati falaisa minni", muttafaqun alaih. Artinya nikah adalah sunnahku. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku maka ia tidak termasuk umatku, muttafaqun alaih. Yang kedua, hukum nikah. Menurut sebagian ulama, hukum nikah pada dasarnya adalah mubah dan dapat menjadi sunnah, wajib, dan haram karena beberapa sebab. Yang pertama, sunnah. Hukum nikah menjadi sunnah apabila seorang ingin menikah karena mampu menikah dan mampu pula mengendalikan diri dari perzinaan. Walaupun tidak menikah, maka hukum pernikahan adalah sunnah. Yang kedua, wajib. Hukum pernikahan menjadi wajib bagi seorang yang ingin menikah, mampu menikah, dan ia khawatir berbuat zina jika tidak segera menikah, maka hukum nikah adalah wajib. Yang ketiga, makruh. Hukum pernikahan menjadi makruh apabila seorang ingin menikah tapi belum mampu memberi nafkah terhadap istri dan anak-anaknya, maka hukum nikah adalah makruh. Yang keempat, haram. Hukum menikah haram apabila bagi orang yang bermaksud menyakiti wanita yang akan dinikahi, maka hukum nikah adalah haram. Yang ketiga, tujuan pernikahan. Secara umum tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam. Selain itu, ada beberapa tujuan pernikahan. Yang pertama, mendapatkan ketenangan, ketentraman, dan kenyamanan hidup. Yang kedua, membentengi akhlak. Yang ketiga, meningkatkan ketaatan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mendapatkan keturunan yang sah. Yang kelima, menegakkan rumah tangga yang kokoh.
Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dia Ayu Fatmawati dan juga Jannatul Mi'at. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Fatmawati. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang teman saya yang sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang rukun nikah, muhrim, kewajiban suami dan istri, dan perceraian. Rukun nikah ada 5 macam. Yang pertama ada calon suami, yang kedua ada calon istri, yang ketiga ada wali nikah, yang keempat ada 2 orang saksi, dan yang kelima ada akad nikah. Yang pertama ada calon suami. Sebagai calon suami harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Laki-laki yang sudah berusia dewasa atau sekitar 19 tahun. Yang kedua adalah beragama Islam. Yang ketiga tidak dipaksa ataupun terpaksa. Yang keempat tidak sedang dalam ihram atau umroh dan bukan mahram calon istrinya. Yang kedua ada calon istri dengan syarat wanita yang sudah cukup umur sekitar 16 tahun, bukan perempuan musyrik, tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, bukan mahram bagi calon suami, dan tidak dalam keadaan ihram haji atau umroh. Yang ketiga ada wali nikah. Wali nikah yaitu orang yang menikahkan mempelai laki-laki dengan mempelai wanita atau mengizinkan pernikahannya. Wali nikah dibagi menjadi 2, yaitu wali nasab dan wakil hakim. Sebagai seorang wali nikah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama beragama Islam, yang kedua laki-laki, yang ketiga balik dan berakal, yang keempat merdeka dan bukan hamba sahaya, yang kelima bersifat adil, dan yang keenam tidak sedang ihram haji atau umroh. Yang keempat ada 2 orang saksi, dan yang terakhir ada akad nikah, yakni ucapan ijab kabul, yang berarti ijab adalah ucapan wali dari mempelai wanita sebagai penyerahan kepada mempelai laki-laki, sedangkan kabul adalah ucapan mempelai laki-laki sebagai tanda penerimaan. Suami wajib memberikan mas kawin atau mahar kepada istrinya, tetapi mengucapkannya dalam akad nikah hukumnya adalah sunnah. Suruhan untuk memberikan mas kawin terdapat dalam Al-Quran yang berarti berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 4. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu muhrim. Muhrim menurut pengertian bahasa berarti diharamkan. Dalam ilmu fikih, muhrim adalah wanita yang haram untuk dinikahi. Adapun sebab-sebab seorang wanita haram dinikahi adalah: pertama, karena keturunan, yang kedua karena hubungan sesusuan, yang ketiga karena hubungan perkawinan, dan yang terakhir adalah karena pertalian muhrim dengan istrinya. Selanjutnya adalah kewajiban suami dan istri. Pertama, kewajiban suami yaitu memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Yang kedua, memimpin serta membimbing istri dan anak-anaknya, bergaul dengan baik kepada istri dan anak-anaknya, dan membantu istri dalam tugas sehari-hari. Kedua, kewajiban seorang istri taat kepada suami dalam batasan-batasan sesuai dengan ajaran agama Islam, memelihara diri serta kehormatan suami, membantu suami dalam memimpin kesejahteraan dan keselamatan keluarga, memelihara, mengasuh dan mendidik anak agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Perceraian berarti pemutusan ikatan perkawinan antara suami dan istri. Sebab perceraian adalah perselisihan atau pertengkaran suami istri yang sudah tidak bisa didamaikan lagi. Hal-hal yang memutuskan perkawinan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah talak. Talak berarti melepas ikatan perkawinan dengan mengucap secara sukarela ucapan talak dari pihak suami kepada istrinya. Yang kedua, fasakh.
Fasak adalah pembatalan pernikahan antara suami istri karena sebab-sebab tertentu. Fasak dilakukan oleh hakim agama karena adanya pengaduan dari pihak suami atau pihak istri. Yang ketiga adalah khuluk. Menurut istilah bahasa, khuluk berarti tanggal. Dalam ilmu fikih, khuluk adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya dengan jalan tebusan dari pihak istri. Yang keempat ada li'an. Li'an adalah sumpah suami yang menuduh istrinya berzina karena suami tidak dapat mengajukan 4 orang saksi yang melihat istrinya berzina. Yang kelima adalah ilak. Ilak berarti sumpah suami yang mengatakan bahwa ia tidak akan meniduri istrinya selama 4 bulan atau lebih. Dan yang terakhir adalah zihar. Zihar adalah ucapan suami yang menyerupakan istrinya dengan ibunya. Jika suami mengatakan hal tersebut dan tidak melanjutkan dengan mengenal istrinya, wajib baginya membayar kafarat dan haram meniduri istrinya sebelum kafarat dibayar. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nama saya Jannatul Mi'at. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang masa iddah. Masa iddah merupakan suatu fase menunggu yang harus dilampaui oleh seorang perempuan yang baru saja bercerai dengan suaminya. Entah dicerai saat suaminya masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Dalam masa iddah tersebut, seorang perempuan hendaknya menunggu dan menahan diri untuk tidak terlebih dahulu menikah dengan laki-laki lain. Tujuan iddah adalah untuk melihat perkembangan apakah istri yang bercerai itu hamil atau tidak. Nah, lama masa iddah adalah ada 2. Yang pertama, iddah karena suami wafat. Yang kedua, iddah karena talak, fasak, dan khuluk. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, iddah karena suami wafat. A. Bagi istri yang tidak hamil, baik sudah campur dengan suaminya yang wafat atau belum, masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. B. Bagi istri yang sedang hamil, masa iddahnya adalah sampai melahirkan. Yang kedua, iddah yang karena talak, fasak, dan khuluk. A. Bagi istri yang belum campur dengan suami yang baru, tidak ada masa iddahnya. B. Bagi istri yang sudah campur, masa iddahnya adalah bagi yang masih mengalami menstruasi, masa iddahnya ialah 3 kali suci. Bagi istri yang tidak mengalami menstruasi, misalnya karena usia tua, masa iddahnya adalah 3 bulan. Bagi istri yang sedang mengandung, masa iddahnya ialah sampai dengan melahirkan kandungannya. Bagi istri yang ditinggal wafat suaminya, masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Bagi istri yang cerai, dalam keadaan hamil lamanya sampai melahirkan kandungannya. Selanjutnya adalah hal-hal yang dilarang atau tidak diperkenankan untuk dilakukan selama masa iddah. Yang pertama, seorang perempuan dalam masa iddahnya tidak diperkenankan untuk menerima khitbah. Selain tidak boleh menikah, seorang perempuan dalam masa iddahnya tidak diperkenankan untuk menerima khitbah dari pria manapun. Namun jika ada seorang pria yang tiba mengkhitbah seorang perempuan yang sedang berada dalam masa iddahnya, maka hendaknya perempuan tersebut menolaknya. Menolaknya pun tidak secara terang-terangan, melainkan melalui sindiran sebagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 235, yang artinya, dan tidak ada dosa bagi kamu minang wanita-wanita itu dengan sindiran, atau kamu menyembunyikan dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Dalam pada itu, janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam untuk berakad nikah sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasannya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selanjutnya, hal kedua yang tidak boleh dilakukan seorang perempuan dalam masa iddahnya ialah berhias. Yang dimaksud dengan berhias di sini ialah berdandan untuk menunjukkan suatu kecantikan, seperti halnya menggunakan
menggunakan perhiasan, menggunakan parfum, menggunakan celak mata, memakai pewarna kuku, dan memakai pakaian dengan warna yang mencolok. Selanjutnya yang ketiga, keluar dari rumah. Pasalnya, dalam masa iddah, seorang perempuan diwajibkan melakukan mulazamtu as-sakan, yang artinya yaitu selalu berada dalam rumah dan tidak keluar dari rumah selama masa iddah berlangsung. Demikian hal-hal yang hendak tidak dilakukan seorang perempuan saat berada dalam masa iddahnya, yaitu tidak boleh menikah, tidak boleh menerima khitbah, tidak boleh berhias, dan tidak boleh keluar rumah apabila tidak ada unsur-unsur syar'i. Hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.